Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan final project aplikasi basis data uji kompetensi yang beranggotakan Anissa Hasna, Fadla Zahra Tahira, Sabila Ika Putri, Surya Nur Rahman, dan Zahra Safira. Di sini kami akan membahas konsep dasar database, pembuatan database melalui command prompt, pengertian ERD dan LRS, tahapan ERD dan LRS, langkah-langkah pembuatan database menggunakan CMD, serta kesimpulan. A. Konsep dasar database. Data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang berarti item informasi. Jika lebih dari satu datum atau jamak, maka disebut dengan data. Jadi dapat disimpulkan data adalah bentuk jamak dari datum. Database, basis data, merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Penerapan database dalam suatu informasi disebut dengan database system. Perkenalkan, nama saya Surya Nur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ERD dan LRS. Satu, Entity Relational Diagram. ERD atau Entity Relational Diagram atau diagram hubungan entitas adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Logical Relational Structure atau LRS adalah representasi dari struktur-struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas jumlah tabel dan foreign key sebagai berikut. 1. When to many, relasi 1:1 akan membentuk 2 tabel. Yang kedua, when to many, relasi 1:m akan membentuk 2 tabel. Yang ketiga, many to many, relasi m/n akan membentuk 3 tabel. Berikutnya tahap R. Tahap 1, penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Berikutnya penentuan entitas terbagi menjadi 7 bagian, yaitu pelanggan, varian, produk, jenis, pengunjung, pembelian, dan model. Berikutnya spesifikasi, ada 3 bagian, yaitu pelanggan, pengunjung, dan produk. Untuk tahap kedua, penentuan atribut. Di sini ada pelanggan. Yang kedua varian, yang ketiga pengunjung, yang keempat produk, dan yang kelima ada pembeli. Bagian masing-masing. Terima kasih. Tahap 3, penentuan kardinalitas relasi. Pelanggan melakukan pembelian merupakan kardinalitas one-to-one. Pelanggan merupakan entitas, merupakan relasi, pembelian merupakan entitas. Tabel utama pelanggan, tabel kedua pembelian, relationship one-to-one, atribut penghubung, ID underscore pelanggan, buka kurung FK, ID underscore pelanggan di pembelian tutup kurung. Produk memiliki varian, merupakan kardinalitas one-to-one. Produk merupakan entitas, merupakan relationship, varian merupakan entitas. Tabel utama produk, tabel kedua varian, relationship one-to-one, atribut penghubung ID underscore varian, buka kurung FK, ID underscore varian di varian tutup kurung. Pembelian memiliki produk merupakan kardinalitas many to one. Pembelian merupakan entitas, merupakan relationship, produk merupakan entitas. Tabel utama pembelian, tabel kedua produk, relationship many to one, atribut penghubung ID underscore produk, FK ID underscore produk di produk. Tahap 4, pembuatan ERD. Produk merupakan entitas dengan atribut
yang berisikan ID produk, ID varian, model, jenis, spesifikasi, harga, dan stok. Memiliki merupakan relationship dengan entitas pembelian beserta atribut KD pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, dan jumlah beli. Entitas pembelian mempunyai relationship dengan entitas pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama, ID card, nomor ID, alamat ID card, alamat tinggal, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, email, pekerjaan, status perkawinan, jenis kelamin, dan status tempat tinggal. Di sini produk juga memiliki relationship dengan entitas varian beserta atribut ID varian dan varian. Berikut ini tahapan LRS. Entitas produk memiliki foreign key pembelian yang berasal dari entitas produk, merupakan kardinalitas bentuk menu. Entitas produk dengan atribut ID underscore varian memiliki primary key pada entitas varian, merupakan kardinalitas bantuan. Entitas pembelian dengan atribut ID underscore pelanggan memiliki primary key pada entitas pelanggan, merupakan kardinalitas bantuan. Saya Sabila Eka Putri ingin melanjutkan presentasi tentang pembuatan database melalui command prompt. Command prompt adalah sebuah perintah berbasis DOS pada Windows OS, Windows XP, Windows 7 untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer baik secara online ataupun offline, untuk membantu atau sebagai alat bantu compiler dari berbagai baris perintah yang dimasukkan oleh user. Sumber Agnou Informasi Perintah Command Prompt 2013. Command Prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Langkah-langkah pembuatan database menggunakan command prompt. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan database. 1. Masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. C.2 users user cd c.2 sum mysql bin mysql.exe min.u root min.p, enter password, lalu enter. 2. Buat database dengan nama showroom motor Honda. Create database showroom _motor _Honda. 3. Aktifkan database yang ada. Use showroom _motor _Honda. Buat 5 tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel produk. Create tabel produk dalam kurung ID underscore produk varchar 7 not null, enter. ID underscore varian varchar 7 not null, model varchar 40, jenis varchar 15, spesifikasi varchar 100, harga integer 12, stok integer 3, primary key dalam kurung ID underscore produk tutup kurung. Tabel pelanggan. Create tabel pelanggan dalam kurung ID underscore pelanggan varchar 7 not null, lalu enter. Nama varchar 40, ID underscore card varchar 15, no underscore ID integer 16, alamat underscore ID underscore card varchar 100,
koma alamat underscore tinggal parcar 100, koma tempat underscore lahir parcar 40, koma tanggal underscore lahir date, koma npwp integer 16, no underscore hp integer 13, email parcar 40, pekerjaan parcar 40, status underscore perkawinan parcar 15, jenis underscore kelamin parcar 15, status underscore tempat underscore tinggal parcar 25, primary key dalam kurung ID underscore pelanggan tutup kurung. Tabel varian, create tabel varian dalam kurung ID underscore varian parcar 7 not null, lalu enter varian parcar 100, primary key dalam kurung ID underscore varian tutup kurung. Tabel pengunjung, create tabel varian dalam kurung ID underscore varian parcar 7 not null, lalu enter varian parcar 100, primary key dalam kurung ID underscore varian tutup kurung. Tabel pembelian, create tabel pembelian dalam kurung KD underscore pembelian parcar 7 not null, lalu enter ID underscore pelanggan parcar 7, ID underscore produk parcar 7, tanggal underscore beli date, jumlah underscore beli integer 7, primary key dalam kurung KD underscore pembelian tutup kurung. 5. Buka struktur masing-masing yang telah dibuat. Show tables, pelanggan, pembelian, pengunjung, Saya Fadla Zahra Tahira akan melanjutkan presentasi tentang langkah-langkah pembuatan database melalui command prompt. Tampilkan seluruh isi record pada masing-masing tabel. Untuk menampilkan seluruh isi tabel yang telah dibuat, dapat menggunakan perintah dash pelanggan, dash pembelian, dash pengunjung, dash produk, Untuk menambahkan atau membuat field pada tabel menggunakan perintah insert into produk. Buka kurung ID produk underscore produk, ID underscore varian, model, jenis, spesifikasi, harga, stok, tutup kurung. Tabel varian, insert into varian. Buka kurung ID underscore varian, varian tutup kurung. Tabel pengunjung, insert into pengunjung, buka kurung ID underscore pengunjung, nama underscore pengunjung, alamat, no HP underscore pengunjung, email underscore pengunjung tutup kurung. Tabel pembelian, insert into pembelian. Buka kurung KD underscore pembelian, ID underscore pembelian, ID underscore produk, tanggal underscore beli, jumlah underscore beli tutup kurung. Tabel pelanggan, insert into pelanggan. Buka kurung ID underscore pelanggan, nama, ID underscore card, no underscore ID, alamat underscore ID underscore card, alamat underscore tinggal, tempat underscore lahir, tanggal underscore lahir, npwp, no underscore hp, email, pekerjaan, status underscore perkawinan, jenis underscore kelamin, status
underscore tempat underscore tinggal tutup kurung. Saya, Zahra Sefira, akan melanjutkan presentasi tentang langkah-langkah pembuatan database melalui Kemenprom. Untuk menampilkan isi record, di sini menggunakan perintah select from product untuk menampilkan isi record. Ada lagi yaitu select from variant. Masing-masing ini untuk menampilkan isi record dari setiap tabel. Menggabungkan tabel produk, tabel pembelian, dan tabel pelanggan dan membuat tabel total. Menggunakan perintah select pembelian, KD pembelian, pembelian ID pelanggan, pelanggan nama, pelanggan ID produk, pembelian tanggal beli, pembelian jumlah beli, produk harga, kali pembelian jumlah beli, plus total. From pembelian inner join produk, on pembelian ID produk, sama dengan produk ID produk. Menggunakan perintah inner join pelanggan, on pembelian ID pelanggan, sama dengan pelanggan ID pelanggan. Di sini sama untuk menggabungkan seluruh tabel. Kesimpulan dari presentasi ini, database basis data atau basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer yang digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Kedua, IRD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data, hubungan, dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya, digunakan beberapa notasi dan simbol. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar entitas. Kemenprom dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.